Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha kerja. Karuniakan kepada hamba kemudahan dalam perjalanan dan lindungi keluarga hamba di rumah dan mudahkan segala urusan dan tambahkan rasa syukur. Nah, ini bicara syukur. Saya juga ingin punya sifat bersyukur, bersyukur ya. Susah ya. Susah kan karena belum berusaha ya, bukan berarti kalau sungguh-sungguh mudah-mudahan Allah mengkaruniakan. Kita berusaha memang berat, tapi kita harus berusaha. Sebab sifat bersyukur tadi perhitungan saya nih, mungkin saya salah. Tolong dikoreksi bagi yang sudah paham. Membuat lebih tenang. Kalau orang nggak bersyukur, tenang nggak? Ada rezeki sekian, aduh segini. Jadi gelisah kan? Ada sakit sedikit, keluh kesah. Lawannya bersyukur apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur apa? Misalnya buktinya, keluh kesah, bingung, ragu-ragu, kecewa, dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak percaya pada Allah, tidak mengesahkan Allah. Sombong kalau dapat. Tapi kalau bersyukur, apapun yang diterima, ini yang terbaik untuk Allah, hamba bersyukur. Sekalipun Allah tidak mengabulkan doa kita, ya nggak boleh keluh kesah. Allah maha mengerti, kan bisa disimpan di tempat ini, di kelak, sebagai pahala kan, di gudang. Kalaupun Allah tidak mengabulkan, sepanjang kita berdoa sekian puluh tahun, kita berpikir positif. Bisa jadi kalau dikabulkan menjadi negatif. Itu Allah sayang. Nah, makna memelihara perjumpaan itu kita memelihara perjumpaan Allah setiap saat karena kita percaya Allah akan melindungi kita. Kita percaya Allah akan memberi petunjuk. Kita percaya Allah akan menyelamatkan kita. Nah, percaya ini bisa jadi kita berbatas-batas pengetahuan aja. Belum jangankan meyakini, hanya percaya aja. Apalagi mempercayai dan apalagi meyakini. Nah, saya termasuk dalamnya. Gimana meyakini? Kata meyakini itu artinya kita bebas dari ragu-ragu, dari ketakutan terhadap sesuatu. Ragu-ragu, aduh, besok gimana-mana. Hujan, waduh gimana ya? Gimana kemajuan gimana selamanya? Itu buat ragu kan? Kalau ragu sedikit ditipukan keraguan yang lain. Saya akan tahu nih. Maka bagaimana kita menyerahkan urusan kepada Allah setelah kita berusaha? Tentunya doa dan usaha nih, jangan tinggalkan nih. Jangan berdoa. Kalau orang tua kita bahasanya Pak, oret laboran. Ya, ini mengutip dari bahasa lain. Dan bagus bahasanya kan. Berusaha dan berdoa. Dua hal yang dilakukan sungguh-sungguh. Apakah kita sudah berusaha? Sudah, ya sudah. Ya. Kebanyakan berdoa terus, tapi nggak ada usahanya nih. Jadi lebih banyak berdoanya, usahanya sedikit. Jangan-jangan seperti itu. Ini bukan orang lain, sayang banyak. Kebanyakan berdoanya, usahanya minim. Bisa jadi termasuk yang orang fatalistik, maksudnya orang yang males. Padahal untuk selamat negara kan usahanya sungguh-sungguh. Saya tanya nih, dulu orang tua kita nih baca la ilaha illallah, wah saya pikir jawabannya mudah, ternyata jawabannya. Sejak 6 tahun sampai 7 tahun berzikir tarekat kalimat la Allah, tidak tidur, terus setiap hari wah nggak sanggup saya. Susah juga kan, susah tidak tidurnya ini, dan tarekat tadi, puasanya tadi, umur sudah nggak sanggup, harus cara lain. Tapi percaya, kita yang penting usaha, nanti Allah yang mudahkan. Ini kan bicara trace ke belakang. Lalu menghitung Rasulullah Muhammad ketika berdakwah di Taif itu, dilempari batu, kemudian luka, tak mungkin kita sanggup. Ini kita bukan menyamakan, tapi kesulitannya baru kisi-kisinya. Belum berarti sudah mencapai. Orang yang tenang juga tenang apa sih? Yang pernah Allah itu tidak goncang menghadapi sesuatu, itu kan hadits ya. Dalam keadaan apapun, baik sulit mudah, sakit atau sehat, kaya miskin, dapat jabatan atau tidak, rezeki banyak atau tidak, sedikit, tidak goncang. Bahasanya tidak goncang. Tidak goncang apa tuh? Tidak goyah. Ya sudah, memang dapat sekian,
Ya memang saya sakit, tinggal berzikir aja. Mas Yanto sakit nih, tadi sana kambuh lagi. Gunakan sarana untuk lebih dekat ke Tuhan. Saya juga sakit, sama. Misalnya itu. Setiap orang akan mengalami itu. Suka tidak suka, tapi gimana yang sering kita bahas menjadikan sarana untuk bergantung pada Allah. Bergantung arti mempercaya Allah akan menyerahkan, mengatur urusannya dengan baik. Sekalipun jasmani kita mungkin berat, tetapi keselamatan itu lebih penting. Dan khawatir jika Allah meninggalkan kita. Allah tidak meninggalkan kita sebenarnya, tapi kita yang meninggalkan. Karena kita meninggalkan, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang membimbing. Walaupun sebetulnya Allah memberi petunjuk kepada semua manusia, sekalipun orang itu ingkar. Namun, kan diberikan petunjuk semua kan? Ditebarkan petunjuk. Kepada Fir'aun pun ditebarkan. Tapi apakah diantara kita bisa menjemputnya nggak? Mau menjemputnya nggak? Ilmu ditebarkan terus. Teman-teman terus. Tapi adakah manusia yang menjemput sungguh-sungguh? Rahmat Allah tadi, petunjuk Allah. Kadang-kala kita sadar, kadang-kala kita tidak. Lebih banyak sadarnya. Berarti yang digambar kemarin itu akalnya tertutup dengan pengaruh setan yang kita buat sendiri. Setan tidak akan berdaya kalau kita terus-menerus berkomunikasi, memelihara perjumpaan Allah setiap saat. Karena Allah akan melindungi, bukan kita yang sanggup. Kita menyertai Allah, meyakini Allah akan melindungi kita, maka dekati kepada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah ini tadi ya, banyak bersyukur nih bulan 2004. Yang sampai sekarang berapa tahun? 20 tahun. Saya pandai menulis, bukan pandai, bisa menulis, ternyata belum bersyukur juga. Berapa tahun ini? 2004, sekarang 2000. 2 tahun kan? Ditulis 2004. Banyak bersyukur. Sekarang berat. Oh ini Pak Budi kalau ngomong hal-hal kecil nggak perlu. Ada juga ngomong gitu. Udahlah, emang sakit-sakit aja. Maksudnya kalau kita luka segala macam, udah jangan berkepanjangan keluh kesahnya. Cukup sebentar. Bisa jadi kita keluh kesah tapi jangan berkepanjangan. Cukup sebentar, setengah menit barangkali. Dulu berapa menit sih dulu? 10 jam ya? Kalau nggak salah, jangan berpanjangan, jangan lupa. 3 menit ya? Masih lama 3 menit juga. Ya, toleransi. Jadi, ini kan kita bukan hanya, ini kan teori, tapi bagaimana praktek sehari-hari kan. Kemudian, kalau yang tadi antara yang orang yang menerapkan yang tidak menerapkan, di tengah-tengah ragu-ragu. Kadang menerapkan, kadang enggak. Kadang menerapkan, kadang enggak. Ini yang timbul tenggelam itu. Tapi yang begini akan bergeser ke arah yang negatif, jauh. Itu ya, kita dua sudut aja, kanan kiri aja. Kanan itu positif, kiri. Yang tengah-tengah, ragu-ragu. Kalau kita berusaha untuk bangkit dari tengah ke kanan, itu perjuangannya berat. Nggak ada yang sesuatu yang nikmat itu perjuangannya simple. Bayangkan 22 tahun tidak banyak perubahan. Ditulis 22 tahun yang lalu. Malu juga kan itu. Ya. Nah yang kiri ini, kehidupan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Segala sesuatu yang dilihat pandangannya menyenangkan. Kenapa? Akal kita otak kita diisi suatu cara pandang bahwa dunia itu segala-galanya. Itu. Dari mana informasi itu? Kita yang memang mencari sendiri, salah berpikir, plus setan mempengaruhi. Tapi kan kita nggak boleh mencaci maki setan. Ya sudah. Harusnya menyalahkan. Kenapa kita mau terpancing, dipancing, dan terpancing? Kira-kira bahasa ini begitu. Sudah semuanya. Kalau kita di tengah-tengah ragu-ragu ini, mari kita bergeser ke kanan. Ke golongan kanan, ke GK ini masuk golongan kanan. Kalau artinya kalau kita introspeksi ini kita lebih banyak bisa jadi saya nggak tahu yang lain. Ya kalaupun merah, kalaupun kuning ke arah merah, belum ke hijau. Sejauh umur sudah mendekati maghrib, kita nggak tahu. Maghrib tinggal sebentar lagi, maka bergegas-gegas. Kalau gitu kita kuatkan tekad saudara semuanya, mulai malam ini
Kalau kemarin lupa lalai untuk bangun pulang majelis langsung tidur, biasakan kita yang belum sholat isya, lanjutkan tahajud, witir, kemudian berbincang-bincang Allah dengan segala caranya, berzikir, membahas asma Allah, memikirkan, menyampaikan sesuatu kepada Allah, mohon solusi, dan tentunya berbincang-bincang macam-macam. Karena kan bukan bincang kepada yang maha mencipta, yang maha mengetahui. Ini nama apa? Memperkuat ketergantungan pada Allah. Bergantung. Nanti baru kita bahas yang sampaikan orang-orang kafir dari ahli kita, betul ya? 105-nya. Dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhan. Tapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia besar. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Kemudian tidaklah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bintang, tidak ada. Yang ditanyakan maksud dari apa? Kaitan tentang yang ayat yang kami nasah atau kami ganti itu, kalau dihubungkan dengan di zamannya Rasul Isa, Rasul Muhammad, zamannya Papi, terus sekarang itu kan jamnya beda-beda gitu, aturannya beda. Apakah itu sebenarnya termasuk hukum ayat ini juga gitu Pak Budi, gitu, diberikan yang disesuaikan dengan zaman gitu? Terima kasih. Mohon arahnya. Ya. Para Nabi Musa pada hari apa sih? Hari Sabat ya? Hari Sabat hari apa ya? Sabat hari Sabtu ya, Sabtu. Ini Sabtu kita malam. Hari Nabi Muhammad Jumat. Kemudian yang lain mungkin ada sama. Nah, ini kenapa Papi mohon pada Allah? Ini bukan ini ya, tapi permohonan Papi ya. Karena pada masa sekarang orang sibuk kerja, yang sibuk kerja ya, maka dicari waktu yang pas. Sibuk bekerja nggak mungkin. Nanti Pak Prabowo majelisnya sampai ini. Orang bekerja. Nggak mungkin. Kenapa? Iya. Maksudnya bermajlis kumpul tuh. Jadi yang libur Sabtu di sini. Kita di Indonesia. Tapi kalau hidup di Arab, hari Jumat yang libur. Hari Jumat libur kan? Hari Minggunya nggak libur. Nah, jadi Pak Pi itu dulu kenapa pulang dari Belanda? Sebenarnya kan udah menguasai dan diberi petunjuk Tuhan. Karena ingin orang Indonesia sendiri maju gitu ya. Makanya pulang sini. Nah, kalau dia di sana dia nggak pikirkan dia akan berkelana di Arab di mana di Eropa. Tapi karena mikirkan di sini kenapa tidak diberikan ke sini? Maka berdoa izin Allah. Kemudian berpikir kapan waktu yang tepat? Sabtu malam. Karena di sini libur. Tapi kalau di sini Jumatnya libur ya bisa jadi Jumat. Jadi poinnya bukan harinya, waktu yang kosong. Waktu yang relatif kosong. Tapi kan orang malam minggu biasanya juga tidak libur kantor, tapi tidak libur sendiri kan. Bisa aja acara-acara masing-masing. Nah, itulah perjuangan. Adakah hari yang sama sekali orang itu nggak ada aktivitas? Nggak ada. Ya, nggak ada kan? Libur, nggak kerja, tapi Sabtu Minggu punya urusan. Jadi itu pilihan, itu ujian, gitu Mas Farudin. Ya, kalau dibilang sesuaikan dengan kondisinya, Allah Maha mengetahui. Dulu kalau jam segini ya, zaman Pak Kusnandar, waktu saya dicerita nih, beliau membangun mulai dari kecil tuh tarekat kuat. Terus kami sendiri atau bersama pernah berpikir, wah kayaknya pengen ngikutin dulu. Orang tua kita bilang, udah lewat waktunya, jangan mundur ke belakang. Sudah selesai, tinggal kamu terima ilmunya, manfaatkan. Nah, artinya beliau berjuang, sudah membangun ilmu dari SD misalnya sampai perguruan tinggi. Kita ingin ulang lagi SD, udah lewat. Allah suruh bertarekat, apanya tidak tidur selama 5 tahun.
nggak sanggup kita. Nah, ilmunya sudah tinggi begini, maka kita melaksanakan sesuai tingkatan tadi, yaitu praktek di majelis ilmu segala macam dan di sajadah dalam keseharian. Kalau soal menggalinya sudah selesai, tinggal kita menggali pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau yang tadi torekat pada awal-awal itu, cuma torekatnya sekarang beda, tidak lagi mungkin bertapa, tidak lagi seperti di kali malam hari mencari Allah. Sudah lewat, kita sudah jangan mundur lagi ke belakang, tapi kita mengkajinya, mencarinya lebih maju ke depan dengan kondisi itu. Itu Mas Warin ya. Nah, Mas Warin, apa konsekuensinya? Gimana? Ya, terima kasih Pak Budi. Nah, Berarti Mas Warin nanya gini, tentunya mau menerapkan ya? Iya dong. Iya, Mas Warin ya. Halo? Oh, belum ya jawab. Pak Budi. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Artinya kita udah pengetahuan nih. Kan dapat pengetahuan kan? Kita sama-sama berusaha untuk menerapkan. Saya bukan hanya nyuruh orang, tapi utamanya kita sendiri. Tadi kan saya bilang slide-nya ditulis 22 tahun yang lalu. Ternyata masih sama juga, nggak berubah. Kerugian kan? Itu ya. Itu Mas Rodin ya. Sama-sama ya. Ini buat jadi banyak saya bicaranya. Maksudnya saya yang harus mengubah diri sendiri. Baik, saudara semuanya, ada lagi yang mau disampaikan? Selamat tidak selamat kan kita, bukan Allah yang walaupun sebenarnya masuk ke surga kan rahmat Allah. Jadi mustahil kalau kita sendiri, cuma kita usaha. Nah, usaha tadi memilih apakah kita milih ke negatif atau positif, pilihan kita. Tapi kalau kita positif, masuk surga juga karena Allah yang merahmati. Tidak cukup usaha kita, tapi usaha tadi sudah cukup membuat Allah memberi petunjuk dan menyelamatkan. Yang penting sungguh-sungguh tadi. Nah, disinilah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Biasa, Allah Maha Pengampun. Jadi nggak cukup sekalipun kita berbusa-busa tiap saat, nggak cukup untuk mendapatkan surga. Maka Allah menjemput karunia tadi. Yang penting kita usaha dulu maksimal ya, usaha. Begitu sudah pun termasuk usaha nanti malam ini. Malam itu usaha juga dihitungkan, yang jangan lalai habis tiap saat ya. Jangan lalai dari tahajud setiap saat, dibiasakan. Terus mudah-mudahan Allah banyak memberikan petunjuk kepada kita dan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia akhirat. Demikian saudara semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf, itu kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.